Topik berikutnya adalah penyalahgunaan nafsa. Nah, ini juga menjadi perhatian buat kita bahwa penyalahgunaan nafsa ini menjadi salah satu kondisi di Indonesia yang sampai saat ini sulit untuk ditanggulangi. Nah, apa sebetulnya penyalahgunaan nafsa ini? Kita kenal juga beberapa istilah, ya. Narkoba itu adalah narkotika dan psikotropika, ya. Singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Kemudian kita kenal juga narkotika, ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, ini penekannya adalah menimbulkan ketergantungan adiktif. Ini masih undang-undang yang lama tapi masih berlaku sampai saat ini. Jenis-jenis narkotika, morfin, ya, kemudian putau, ya, lalu ganja, hasis, ini getah ganja yang dikeringkan, kemudian kokain, opium, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis narkotika yang lain amfetamin, sabu, obat tidur lainnya seperti Nipan, Megadon, pil BK, dan sebagainya. Inhalasia, aerosol, bensin, perkat, volven, butil nutritien, nutristies, pengharum ruangan, dan sebagainya. Ini adalah kondisi-kondisi yang atau obat-obat yang disalahgunakan. Para artis sering menggunakan adalah sabu dan amfetamin. Ya, ini amfetamin ini karena penajat yang untuk meningkatkan semangat dan sebagainya. Kadang-kadang amfetamin ini salah gunakan oleh para atletik, ya, para olahragawan dengan istilahnya dengan doping, dengan amfetamin untuk meningkatkan semangat, meningkatkan gairah, meningkatkan stamina dan sebagainya. Tapi ini menimbulkan suatu ketergantungan. Nah, jenis zat adiktif adalah nikotin, alkohol, nikotin dan alkohol. Gangguan mental dan perilaku akibat nafsa. Kita lihat di sini, kita tahu ketika orang menggunakan ganja, efek apa yang muncul? Euforia, halusinasi, delusi, apatis, rasa mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, jantung berdebar, ketakutan, curiga, dan gangguan realitas seperti gangguan fungsi sosial dan pekerjaannya. Kalau orang menggunakan opium, putau sering kita sebut, ya, pupil mata akan mengecil atau melebar, euforia, apatis, mengantuk, cadel dan gangguan konsentrasi, daya ingat turun, dan perilaku yang menyimpang. Nah, kokain, ya, kalau orang menggunakan kokain tidak dapat diam, euforia, harga diri meningkat, banyak bicara, merasa terancam, kemudian keringat berlebihan. Alkohol, kita sini sesuatu yang sering disalahgunakan, mudah marah, cadel, sempoyongan, muka merah, euforia, gangguan konsentrasi, dan gangguan fungsi pekerjaan. Kemudian amfetamin, nah ini sering disalahgunakan oleh para artis. Ini merupakan ekstasi atau sabu, ya, sahbu atau sabu. Tidak mau diam, euforia, harga diri meningkat, curiga, melantur, halusinasi, sikap bermusuhan, kecemasan, mudah dihasut, mual, muntah, banyak keringat, dan jantung berdebar. Nah, psikotropika, kita istilahkan dengan psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini obat-obat yang digunakan untuk pasien-pasien mengalami gangguan jiwa yang diberikan oleh psikiater. Kita lihat di sini adalah obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuannya adalah merubah aktivitas mental dan perilaku di sini. Ya. Nah, bedakan antara psikotropika dan adiktif. Zat adiktif adalah zat yang sering disalahgunakan dan mendatangkan ketergantungan. Ya, fisik dan psikis. Ini perbedaan keduanya ini. Psikotropika adalah obat-obat yang digunakan untuk betul-betul mengobati orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan zat adiktif ini yang sering disalahgunakan.
Nah, mekanisme kerjanya daripada obat. Ya, pertama adalah obat itu masuk, kemudian akan mempengaruhi secara pusat, akan terjadi perubahan-perubahan baik tingkah laku, kesadaran, persepsi, alam perasaan, dan orientasi. Kemudian akan mempengaruhi daya dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Ya, maka tidak mampu. Nah, di sini dampak yang jelas adalah tidak mampu menghentikan atau mengendalikan obat-obat tersebut. Ya, nah timbul sindrom putus zat, akhirnya dampaknya begitu. Beberapa pengertian, ya. Bedakan antara penyalahgunaan zat dan istilah-istilah yang lain nantinya. Penyalahgunaan zat, pola penggunaan zat yang bersifat patologik paling tidak 1 bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial. Jadi penyalahgunaan zat, ya, ini bisa jadi karena dosis yang harusnya diberikan, misal 3x1, dia minum sekaligus, itu udah termasuk penyalahgunaan zat. Kemudian ketergantungan zat. Nah, kalau ketergantungan zat adalah suatu bentuk gangguan zat yang lebih berat ditandai dengan adanya toleransi dan gejala putus zat. Ingat, penyalahgunaan zat di atas itu adalah orang sengaja menyalahgunakan zat itu. Ya, entah disengaja entah tidak, ya. Misalnya seorang ibu salah baca dosis, ya itu juga termasuk penyalahgunaan zat, atau sengaja menyalahgunakan zat, misalkan obat tidur harusnya diminum pada malam hari, tetapi supaya tidur pada siang hari dia minum pada pagi hari, atau seharusnya 1x1 cuma malam diminum sampai 3 kali. Ini juga salah penyalahgunaan zat. Nah, kalau ketergantungan zat, ini zat yang diminum ini berakibat gangguan yang lebih berat, adanya toleransi dan gejala putus zat. Toleransi bukan berarti toleransi pada orang lain, ya, empati pada orang lain, tetapi toleransi ini nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya, intinya ketergantungan zat itu menimbulkan toleransi dan gejala putus zat atau withdrawal. Nah, toleransi adalah keadaan di mana untuk memperoleh khasiat seperti pada permulaan diperlukan sejumlah zat yang makin lama makin banyak. Contohnya misalnya ketika mau coba-coba hanya 1 linting ganja, ya sudah teler. Ya, kemudian hari kedua atau seminggu berikutnya dia tidak cukup hanya 1 linting, tetapi perlu 2 linting untuk menjadi teler. Nah, selanjutnya itu akan meningkat. Ya, lama-lama mungkin 5 linting baru teler. Itu dikatakan toleransi. Semakin hari, ya, semakin meningkat. Ini yang menyebabkan orang akhirnya karena ketagihan terus-menerus, remaja itu bisa menjual apapun untuk memperoleh dana, memperoleh uang untuk mencari obat itu, karena konsumsi itu semakin lama semakin meningkat. Nah, kalau gejala putus zat atau withdrawal, gejala yang timbul bila orang ketergantungan mengurangi atau menghentikan pemakaian zat tersebut. Ini gejala putus zat. Ya, misalnya 5 linting ganja misalnya, kemudian kali itu dia nggak punya uang, cuma dapat 3 linting, maka dia akan mengalami gejala namanya putus zat. Itu adalah ini. Atau dia seharusnya mengkonsumsi 5 tablet sabu gitu ya, tapi ketika itu dia nggak dapat apapun karena nggak punya uang, nggak sanggup beli, maka dia nggak minum, maka muncullah gejala-gejala putus zat tersebut. Nah, kita lihat di sini pola penyalahgunaan zat, ya. Nah, mulai dari social use, experimental use, situational use, abuse, sampai dependent use. Nah, di sini adalah ketika orang ingin coba-coba, ya, maka ini dikatakan sebagai experimental use. Tetapi pada awalnya, ya, hanya sekedar untuk social use, untuk pertemanan, untuk hobi dan sebagainya. Misalkan ketika naik gunung bawa alkohol, itu adalah ketika dia tidak mabuk, hanya sebatas untuk menghangatkan badan, itu social use. Ketika Anda tamu, ya, disuguhin rokok, ya, nah rokok itu sekedar untuk pertemanan, ya, nggak apa-apa, itu social use sejauh dia tidak menimbulkan ketergantungan.
Ya, tetapi kalau terus-menerus karena rokok itu bisa mengakibatkan adiksi, maka berkelanjutan. Ini social use. Kemudian remaja ini sering menyalahgunakan zat, itu diawali dengan experimental use. Hanya coba-coba, pengen ngerokok, pengen minum, dan sebagainya. Ternyata keterlanjuran, keterusan, dan menimbulkan adiksi. Nah, maka di situ adalah experimental use, awal mula orang menggunakan narkoba. Berikutnya adalah situational use. Ya, ketika kita kecewa, ketika sedang frustasi, ketika patah hati, ya, merokok berlebihan, minum minuman, mabuk-mabukan, minum bir dan sebagainya. Ya, nah itu situational use. Maka ketika sedang cemas, ketika sedang gelisah, dia menggunakan itu namanya situational use. Ya. Nah, berikutnya kalau berkelanjutan maka menjadi abuse. Tadi kan obat itu akan mengakibatkan adiksi kan, maka beralihlah menjadi penyalahgunaan zat, disebut dengan abuse. Abuse penyalahgunaan zat, maka lama-lama akan menjadi dependent use. Ya, dependent use dari ketergantungan. Ya, nah ini akan meningkat penggunaannya. Ya, timbul toleransi dan withdrawal gitu ya. Nah, mengapa disalahgunakan? Nah, ini salah gunakan ini kebanyakan orang yang tidak kuat imannya, tidak pede, tidak matang dalam berpikir, ya tidak dewasa, ya mereka menganggap bahwa obat itu bisa mengatasi masalah, ya harapan untuk memperoleh kenikmatan secara instan. Nah ini juga begitu karena dia berhayal, bisa fly, bisa bermimpi dan sebagainya, bisa jadi orang kaya. Nah maka dia akan gunakan obat itu karena bisa menggapai mimpinya. Kemudian menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan, kemudian mudah diperoleh, ya tekanan kelompok sebaya karena diprovokator atau dibujuk-bujuk dan sebagainya, begitu. Nah, atau biasanya digunakan oleh para seniman ini memperoleh ilham baru, bisa juga begitu. Ya, lalu sebagai pernyataan tidak puas terhadap sistem atau nilai sosial yang berlaku. Ya, kadang-kadang dia mabuk-mabukan karena tidak puas, tidak suka dan sebagainya, begitu juga. Ya, atau sebagai pernyataan tidak dewasa dan ikut zaman. Jadi kalau tidak minum, tidak negak, tidak narkoba, itu artinya dia tidak ikutin zaman. Ini secara pola berpikiran dan pola yang tidak dewasa. Ya, nah, mekanisme penyalahgunaan ini dari aspek psikodinamikanya dia soalnya ada faktor yang pendukungnya, ya. Untuk mendukung itu faktor dasar untuk pribadi, gangguan kepribadian karena gangguan keutuhan atau kesibukan di sini, hubungan antar keluarga. Nah, ini adalah faktor predisposisi yang di atas itu. Dasar kepribadian yang terganggu, cemas, depresi, kemudian pendukungnya ketidakutuhan dalam keluarga, kesibukan keluarga, hubungan antar keluarga yang tidak harmonis, lalu adanya faktor pencetus. Pencetus itu menjadi karena bujukan teman atau tersedianya nafsa itu sendiri. Maka lama-lama akan menjadi penyalahgunaan zat, ya, akan menimbulkan suatu ketergantungan. Nah, di sini lingkaran setan terjadi, ya. Nah, bagaimana penyalahgunaan atau penyimpangan penyalahgunaan ini bisa terjadi? Ini dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat, bagaimana keluarga, bagaimana tata nilai di sekolah dan sebagainya. Ini remaja ini ada dalam lingkungan masyarakat, keluarga dan sekolah. Ya, ketika ketiganya tidak stabil hubungannya, ini menjadi faktor pencetus untuk penyalahgunaan zat. Ya, misalnya masyarakat amburadul, tidak teratur, keluarga juga menjadi contoh yang tidak baik, sekolah juga memfasilitasi itu semua misalnya. Jadi ini. Tetapi kalau masyarakat baik, keluarga baik, sekolah baik, maka remaja akan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan zat. Ya, ini kaitannya dengan aspek psikososial. Kemudian model pendekatan apa yang akan dilakukan untuk pasien yang mengalami gangguan nafsa ini? Pertama adalah pendekatan medis. Ya, pendekatan medis ada beberapa model penyakit. Jadi pasien itu atau pengguna itu dianggap sebagai orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Kemudian mereka mengalami gangguan pengendalian diri, ya, mereka menunjukkan tanda dan gejala, maka dianggap sebagai orang yang sakit, ya, dia kehidupannya akan terancam. Nah, selanjutnya perlu bantuan medis di sini, ya.
Oke, kemudian berikutnya model penyakit adalah model penyakit menaun. Jadi kalau orang namanya sudah penyakit kronis itu sukar disembuhkan tetapi dapat dikendalikan. Nah, maka pendekatan medis dilakukan adalah perlunya ada perawatan jangka panjang. Ya. Lalu tiga adalah model adiksi. Kita tahu bahwa orang pengguna ini penggunaan terus-menerus akan menimbulkan toleransi. Tadi kita tahu bahwa semakin hari waktu berjalan, kebutuhan akan obat itu semakin meningkat. Nah, kalau sudah adiksi, apa yang dilakukan? Ya, harus menghentikan secara perlahan-lahan. Begitu. Lalu model intoksikasi, bahwa ketika orang melakukan atau pengguna itu, dia menunjukkan perilaku yang disebut dengan behavior intoxication, mengganggu lingkungan karena terganggu sensor moralnya. Dia tidak bisa menfilter moralnya sehingga pokoknya saya berbuat, pokoknya saya melakukan itu. Ya, tolong ditoleransi. Nah, itu kan nggak bisa begitu. Ya. Nah, kemudian pendekatan psikologis. Ini kaitannya dengan aspek psikologis. Ya, dengan menghilangkan gejala dengan penggunaan obat. Model gangguan kepribadian. Model belajar, ingin suatu kenikmatan. Model permainan sebagai bentuk balas dendam, tidak puas dan kecewaan. Nah, dari atas kita lihat kalau orang yang aspek psikologis akan menggunakan obat-obat itu. Ya, model gangguan kepribadian, ya orang pokoknya saya butuh sesuatu, pokoknya harus gitu ya. Model belajar, ya karena ini nikmat kata orang, di medsos juga nikmat dan sebagainya, dia akan mengikuti itu. Sedangkan model permainan bentuk balas dendam, tidak puas dan kecewaan. Nah, model pendekatan sosial, model moral, ya pemakai zat. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan sosial. Jadi model moral di sini adalah pemakai obat, memakai zat mencari kenikmatan dan ini dianggap sebagai suatu yang dosa. Nah, orang pemakai terus-menerus sampai overdosis dianggap sebagai orang yang punya karakter lemah. Nah, di sini pentingnya adalah para pemuka agama yang menekankan bahwa ini sesuatu yang berdosa, ilegal, memalukan dan sebagainya, diharapkan bisa menghentikan kegiatan tersebut atau perilaku tersebut. Berikutnya adalah pendekatan model pemberontakan terhadap norma sosial. Jadi orang yang tidak suka dengan aturan-aturan yang di masyarakat, mungkin pernah cekcok, pernah konflik dengan guru, ulama atau polisi, dia tidak bisa melawan, tidak mampu melawan, maka yang dilakukan adalah membuat onar dengan penyalahgunaan zat tersebut. Nah, lalu model bermain peran, nah ini juga kaitannya dengan bagaimana dia berperan di masyarakat begitu, ya. Jadi orang dianggap ketika ada masalah, ketika ada kendala, ketika dia bermasalah dalam keluarga, misalnya dia habis bercerai atau habis cekcok dengan istri begitu ya, lalu dia akan lari kepada mabuk-mabukan, maka oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang wajar begitu, dan yang bersangkutan sendiri merasa bahwa tidak perlu merasa malu dalam sini. Maka toleransi dari masyarakat, toleransi dari sekitarnya yang memicu orang melakukan kegiatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, ini peranan masyarakat harus mengedukasi kelompok-kelompok tertentu agar bahwa kondisi itu adalah yang sesuatu yang tidak wajar. Maka bermain peran harus dihentikan dalam hal ini supaya kondisi menjadi normal kembali. Asuhan keperawatan yang perlu dilakukan adalah ya diawali dengan pengkajian di macam-macam, ya bagaimana zat apa yang digunakan, lamanya, dosisnya, frekuensinya, tujuan pemakaian, efek yang diinginkan, komplikasi yang pernah dialami, suasana saat pemakaian, hubungan interpersonal, motivasi berubah, jenis stresor, prestasi sekolah, gangguan yang dirasakan, riwayat pendidikan atau pekerjaan, ya, lalu dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis. Masalah keperawatan yang muncul, ya, kecemasan, gangguan komunikasi, coping tidak efektif, gangguan nutrisi, gangguan peliharaan kesehatan, gangguan konsep diri, gangguan sensori persepsi, ketidakefektifan jalan napas, gangguan tidur, sampai risti trauma.
Nah, perencanaannya ditujukan agar klien tidak menyalahgunakan zat, tidak terjadi kecelakaan, mau menjalankan program pengobatan merasa nyaman, merasa aman dan nyaman. Ya, lalu tindakan keperawatan dalam keadaan intoksikasi yang jelas pasien sedang overdosis, pasti mengalami gangguan saluran napas, maka bebaskan jalan napas, monitor tanda-tanda vital, pastikan sirkulasi darah lancar. Ketika keadaan putus zat, ada dua cara terapi simptomatis. Jenis terapi absolute withdrawal atau gradual withdrawal. Kalau absolute withdrawal adalah langsung dihentikan. Tentu ada konsekuensi klinis yang harus ditangani. Yang berikutnya adalah gradual withdrawal. Jadi penghentian secara bertahap. Nah, tindakan rehabilitasi, challenge trust, komunikasi terapeutik, hindari hukuman, libatkan keluarga, libatkan dalam aktivitas sehari-hari, dekatkan hubungan spiritual, tingkatkan kewaspadaan perawat terhadap perilaku, obat, urin, barang-barang yang dibawa. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan pada sesi berikutnya. Terima kasih.